Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzawati, mengajar di Mas Muta'alimin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi fikih saya yang berjudul Mawaris atau Faraid. Apa saja sih yang dibahas dalam materi Mawaris ini? Salah satunya ada hukum mawaris, di situ ada pengertian, hukum mempelajarinya, kedudukan ilmu mawaris itu apa, serta sumber hukum ilmu mawaris itu apa saja sih. Selanjutnya ada sebab-sebab dan halangan waris mewarisi, zawil furud dan asabah, hijab dalam mawaris, ahli waris dan furudul muqaddarah, serta dibahas juga tentang cara pembagian warisan, permasalahan dalam pembagian warisan, dan terakhir adalah hikmah pembagian warisan. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian mawaris. Mawaris berasal dari kata miras yang artinya harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Sedangkan secara istilah mawaris itu merupakan ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan, yang tidak berhak, serta bagian masing-masing ahli warisnya dan cara pembagiannya. Selanjutnya, hukum mempelajari ilmu mawaris. Dari hadis Nabi SAW, hukumnya adalah wajib kifayah. Next, kedudukan ilmu mawaris. Nabi SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan, dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwa mempelajari ilmu mawaris ini merupakan setengah dari ilmu. Jadi otomatis salah satu di antara kita harus mempelajarinya. Selanjutnya, sumber hukum mawaris. Satu, dari Al-Quran. Itu ada Quran surah An-Nisa ayat 7 sampai 14 dan ayat 176. Serta ada juga Quran surah Al-Ahzab ayat 6 dan ada beberapa surat lainnya. Di dalam surat-surat ini dibahas tentang bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris masing-masing. Sumber hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Sabda Rasulullah dari Ibnu Abbas RA, ia bersabda, Rasulullah SAW telah bersabda, "Bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak sesuai dengan kitabullah." Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Sumber hukum yang ketiga ada ijma' dan ijtihad para ulama. Karena para ulama di sini banyak berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan mawaris, terutama menyangkut masalah teknisnya seperti pembagiannya. Next, sebab-sebab dan halangan waris mewarisi. Yang pertama, sebab-sebab menerima harta warisan. Itu ada 4 sebab. Yang pertama, karena nasab atau garis keturunan. Contoh, dari bapak kepada anak. Yang kedua, karena pernikahan. Yang ketiga, karena wala. Wala di sini artinya orang yang memerdekakan hamba sahaya. Jadi, kalau hamba sahaya yang sudah merdeka ini dia meninggal dunia dan dia tidak punya ahli waris satupun, maka hartanya itu jatuh kepada orang yang telah memerdekakannya. Yang keempat, karena hubungan agama. Itu adalah sebab-sebab menerima harta warisan. Kalau halangan waris mewarisi, diantaranya ada hamba sahaya ataupun budak. Yang kedua, karena pembunuhan. Yang ketiga, murtad ataupun keluar dari Islam. Dan yang terakhir, berlainan agama. Selanjutnya, ahli waris dan furudul muqaddarah.
apa sih ahli waris itu, apa itu juga furudul muqaddarah. Ahli waris di sini ialah orang-orang yang bisa memperoleh warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Ahli waris ini ada dua bagian. Satu, ahli waris laki-laki, nanti di situ ada bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, paman, dan selanjutnya. Yang kedua, ahli waris perempuan. Sama juga seperti ahli waris laki-laki tadi, itu terdiri dari ibu, istri, anak perempuan, cucu perempuan, dan garis keturunan perempuan selanjutnya. Yang kedua tadi, furudul muqaddarah. Furud di sini artinya bagian, sedangkan muqaddarah adalah yang sudah ditentukan atau kadar yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Jadi furudul muqaddarah ini ahli waris yang bagian-bagian besarnya itu telah ditentukan di dalam Al-Quran. Furudul muqaddarah ini ada 6 bagian. 1, 2/3 bagian, 1/2 bagian, 1/3 bagian, 1/4 bagian, 1/6 bagian, dan yang terakhir 1/8 bagian. Itu adalah bagian-bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Nanti kita akan membahasnya lagi. Next, selanjutnya ada hijab. Yang sebagaimana yang kita tahu, hijab itu adalah penutup ataupun penghalang. Kalau di dalam mawaris ini, hijab di sini maksudnya orang yang terhalang mendapatkan harta warisan. Hijab di sini ada 2 macam dia. 1, hijab nuksan, yaitu penghalang yang dapat mengurangi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris. Contoh, istri seharusnya dia mendapat 1/4 warisan jika suaminya meninggal. Cuman karena ada anak, baik perempuan maupun laki-laki, dia terhalang dari 1/4 bagian tadi menjadi 1/8 bagian. Yang kedua, hijab hirman, yaitu penghalang yang menyebabkan ahli waris tidak mendapatkan warisan sama sekali karena ada ahli waris yang lebih dekat pertalian keluarganya. Contohnya, kakek terhalang warisannya karena masih ada bapak. Next, ada zawil furud dan nasabah. Mungkin ini akan kita bahas di kesempatan selanjutnya, karena masih banyak hal-hal yang dibahas dalam mawaris ini. Ada tadi seperti zawil furud dan nasabah. Ada juga pembagian bagian-bagian dari furudul muqaddarah tadi kepada ahli-ahli waris. Sini seperti ada isteri janda, suami, dan anak lelaki, dan saudara lelaki. Itu semua ada dibahas berapa besar harta warisnya yang diterima. Ada juga nanti ketentuan mewaris dalam Islam dan cara pembagian warisan. Ada contoh-contohnya juga. Itu akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Yang terakhir mungkin nanti ada juga yang kita akan bahas tentang permasalahan dalam warisan. Seperti di sini ada al-aul, aurad, garawin, musyarakah, dan aqdariyah. Ini semua akan kita bahas insya-Allah di pertemuan presentasi selanjutnya. Jadi cukup sekian presentasi mawaris saya hari ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.